Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan zodiak untuk zodiak Gemini di bulan Februari 2021. Nah, untuk para sahabat yang zodiaknya Gemini, ingin tahu tentang zodiak Gemini atau punya orang dekat yang zodiaknya Gemini, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat dapat infonya. Bantu juga like video-video Tarotku dan share video-video Tarotku. Terima kasih. Untuk zodiak Gemini, jika kita kaitkan dengan kartu tarot, zodiak Gemini akan terhubung dengan kartu tarot yang bernomor 6 yaitu The Lover, di mana akan ada hukum kasih yang sangat kuat yang mengikat para sahabat yang zodiaknya Gemini. Di satu sisi, kartu The Lover ini adalah sebuah karakter yang logis, di mana jika dijelaskan sesuatu harus masuk akal. Akalnya Gemini, tapi kalau nggak masuk akal, dia kadang Gemini nggak gitu nyaman untuk bisa menerima. Begitupun tapi juga sebaliknya, yang masuk akal buat para sahabat Gemini belum tentu masuk akal buat orang di sekelilingnya. Nah, bisa saja yang buat Gemini masuk akal buat pasangan nggak masuk akal, dan kadang ini jadi sebuah konflik ya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan baca yang pertama adalah dari segi relationship di bulan Februari tahun 2021. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana relationshipku di tahun 2021 di bulan Februari? Sekali lagi fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana relationshipku di bulan Februari di tahun 2021. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, bagaimana relationshipku untuk bulan Februari di tahun 2021. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu untuk relationship yang di luar relationship romantis. Kemudian 3 kartu lagi untuk yang berkaitan dengan hubungan-hubungan romantis. Oke, kita akan baca sama-sama. Yang pertama adalah kartu King of Swords atau Raja Pedang. Yang kedua adalah kartu 1 tongkat. Dan yang terakhir adalah kartu Judgment yang bernomor 20 dari Arcana Mayor. Di kartu King of Swords, di kartu Tarot of the Elf, ini dijelaskan bahwa di bulan Februari ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan memang sudah ingin kamu tinggalkan. Ingat, sudah ingin kamu tinggalkan. Membuang atau membakar buku-buku masa lalu, kisah-kisah masa lalu, perasaan gak nyaman dengan masa lalu, atau mungkin juga problem-problem masa lalu yang memang sudah tidak lagi relevan, ataupun juga prinsip-prinsip masa lalu dalam dunia hubungan yang sudah tidak memang kamu butuhkan lagi. Termasuk juga teman-teman masa lalu yang ternyata hanya menjadi teman yang memanfaatkan kamu deh. Di bulan ini waktunya kamu lepaskan. Waktunya memulai suatu hubungan baru, perjalanan baru, dan persahabatan baru di bulan ini. Kemudian untuk para sahabat Gemini, kamu gak perlu khawatir. Orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, mereka akan menerima karmanya masing-masing. Namun jika ada hal-hal yang kamu sakiti juga dari mereka di masa lalu, ya di bulan ini pun kamu harus siap menerima karmamu. Karena di bulan ini apa yang sudah ditabur itu akan diputuskan. Di kartu Judgment ini adalah sebuah simbol yang sangat erat dengan hubungan karma, di mana apa yang pernah ditabur dulu akan diputuskan dan akan diterima di bulan ini. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan romantisme, ada 1 pedang, kemudian ada kartu 8 yaitu kartu Strength, dan ada kartu 7 tongkat. Kartu 1 pedang, di bulan ini kamu dan orang-orang terdekat kamu, bisa pasangan kamu, kemungkinan besar akan mengalami kedekatan pola pikir. Dalam artian kalian bisa jadi punya hobi yang sama, pola berpikir yang sama, tujuan yang sama, hal-hal yang ingin kalian kejar bersama, itu sangat baik di bulan ini. Kemudian juga untuk para sahabat Gemini yang masih single, kesempatan kamu untuk bisa bertemu seseorang yang memiliki ketertarikan sama, pola pikir sama, hobi sama, pengetahuan sama, itu sangat besar di bulan ini. Hanya saja kamu mesti sabar. Jangan sampai nanti baru ketemu, wah ini kira-kira cocok, kamu langsung habis-habisan kejar dia marah lari. Bersabarlah, prosesnya harus sabar di bulan ini. Tapi kemungkinan besar kamu ketemu yang cocok itu besar, cuma pendekatannya harus pelan-pelan dan harus dengan sabar.
Di sisi yang lain, untuk kamu yang udah berkeluarga dan sudah berpasangan, yang gak single ya, di bulan ini kamu juga diuji kesabarannya untuk berhubungan dengan keluarga kamu, untuk berhubungan juga dengan pasangan kamu. Karena di bulan ini mungkin saja karena hobinya jadi sama, kebersamaannya jadi lebih sering, kemungkinan gesekannya juga lebih besar. Jadi kamu mesti ekstra sabar, ingat ya, ekstra sabar. Kemudian akan ada masa-masa di mana kamu mungkin merasa bukan ini yang aku inginkan dalam hubunganku. Oleh sebab itu belajar mengutarakan. Jangan hanya disimpan dalam hati. Kalau kamu tidak nyaman dengan cara pasangan kamu menyayangi kamu, ya sampaikan. Jangan hanya diam dan berharap dia mengerti begitu saja, itu percuma. Tapi sampaikan. Bahwa selama ini mungkin kamu ngerasa kurang disayangi, kurang dicintai, sampaikan. Dan untuk kamu yang masih single, sejak awal kalau kamu ketemu orang yang memang kedekatannya udah oke, kamu sabar deketin dia, lihat baik-baik. Apakah memang benar-benar sesuai harapan kamu, atau kamu berusaha untuk merasa bahwa dia sesuai harapan kamu. Jika kamu hanya berusaha menganggap dia sesuai, sebaiknya ya hubungannya tidak perlu diteruskan ke arah yang lebih serius. Tapi kalau memang dia benar-benar sesuai, silahkan. Jadi jangan memaksakan diri kamu untuk menerima sesuatu yang kamu tidak benar-benar harapkan dari seseorang hanya karena kamu ingin punya pasangan. Ingat, itu jangan ya. Oke, selanjutnya kita akan baca mengenai keuangan dan pekerjaan ya. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati bagaimana keuangan dan karirku di bulan Februari tahun 2021. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana keuangan dan karirku di bulan Februari 2021. Oke, sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati bagaimana karir dan keuanganku di bulan Februari 2021. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Kartu yang pertama adalah kartu 6 sword atau 6 tongkat. Kartu kedua adalah kartu tower, dan yang terakhir adalah kartu high priest, bagian dari kartu arkana mayor. Kartu 6 pedang ini bercerita tentang perluasan suatu usaha atau perjalanan yang bisa kamu lakukan di bulan ini. Dalam artian, kamu bisa memperluas karir kamu, memperluas usaha kamu, ekspansi ke tempat-tempat baru, itu bagus. Namun jika kamu lebih ke arah ingin mengembangkan usaha kamu di tempat yang sama, silahkan, berarti upgrade sistemnya, upgrade cara pikirnya, lakukan perluasan sehingga jangkauan kamu bisa lebih luas, pasar kamu bisa lebih lebar. Di sisi yang lain, di sini ada kartu tower. Apa yang kamu bangun mungkin hancur dan tidak mudah untuk dibangun kembali. Jika berkaitan dengan perubahan atau perluasan di kartu pertama, tower ini akan berkaitan dengan cara pikir kamu yang lama. Dulu mungkin lakukan A, tapi A hasilnya hanya sebatas B. Jika kamu ingin hasilnya C, maka kamu harus lakukannya B, bukan A lagi. Berubah itu gampang disampaikan, tapi kadang ada penolakan dari diri kita untuk sebuah perubahan. Oleh karena itu, para sahabat Gemini, belajar untuk berani menerima perubahan. Jangan biarkan ego kamu ini membuat kamu tidak berkembang dan tidak berubah. Belajar, rendahkan ego kamu, tinggikan pemahaman kamu, perluas pemahaman kamu, sehingga kamu bisa maju dalam hidup, gak cuma jalan di tempat. Untuk para sahabat Gemini, ada kecenderungan di bulan ini kamu gak pengen berubah tapi pengen maju, dan ini gak mungkin. Kamu harus belajar untuk menerima perubahan sehingga kamu bisa maju. Di sisi yang lain, sebenarnya secara pemahaman, pengetahuan, kamu udah punya pengetahuannya, kamu udah paham bahwa kamu butuh berubah. Tapi kamu memilih kadangkala untuk tidak melakukan perubahan. Oleh karena itu, di bulan ini untuk karir, sebaiknya ambil langkah berubah. Dari 3 kartu ini tidak ada indikasi untuk masalah keuangan. Dalam artian, kartu High Priest adalah simbol kesederhanaan namun punya pengetahuan. Tower yang dibangun hancur dan tidak mudah dibangun kembali kecuali siap untuk perubahan. 6 pedang adalah tentang perkembangan. Jadi jika kita kaitkan dengan kondisi finansial keuangan kamu di bulan Februari, tidak ada kondisi yang membuat finansial kamu hancur. Hanya saja finansial kamu juga tidak ada dalam artian wah rezekinya besar, itu mungkin juga tidak. Jadi di bulan ini tetap jaga gaya hidup yang sesuai, lifestyle-mu sesuaikan dengan pemasukan kamu, jangan over. Tidak perlu berhemat sampai sangat ngirit, itu enggak juga, karena sebenarnya keuangan kamu baik-baik saja, hanya saja jangan over. Karena di bulan ini tidak ada tiba-tiba kejutan sebuah rezeki yang sangat besar. Tapi perubahan karir di bulan ini sangat bagus, sehingga nantinya akan menunjang keuangan kamu jadi baik. Oleh karena itu, sesuaikan gaya hidup kamu sesuai dengan penghasilan yang kamu dapatkan. Oke, selanjutnya
Kembali fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, pesan semesta untukku di bulan Februari 2021. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, pesan semesta untukku di bulan Februari 2021. Oke, kita akan tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Kartu yang pertama adalah kartu Emperor, kemudian kartu yang kedua adalah kartu Three of Swords atau 3 pedang, dan yang terakhir adalah kartu 3 cup. Kartu pertama ini berkaitan dengan hukum kepemimpinan. Di bulan ini, pesan semesta adalah kamu waktunya diuji. Sudahkah kamu sanggup memimpin dirimu, sehingga akhirnya kamu bisa memimpin orang-orang di sekelilingmu dan bisa memimpin kehidupanmu. Akan ada banyak masa seperti di kartu sebelumnya tadi, ego kamu diuji. Seorang pemimpin yang baik kadangkala harus berusaha atau bisa belajar merendahkan egonya sehingga semuanya bisa maju gak jalan di tempat. Di bulan ini kamu diingatkan lagi melalui pesan semesta, jadilah pemimpin yang baik untuk dirimu, untuk orang-orang yang kamu sayangi dan untuk kehidupanmu. Kartu kedua adalah 3 pedang, di mana 3 pedang adalah sebuah kondisi kadangkala yang terjadi dalam hidup belum tentu sesuai keinginan. Belajar menerima itu akan sangat penting. Karena dengan kamu belajar menerima, kamu akhirnya bisa membuat perubahan. Lagi-lagi pembelajaran tentang merendahkan atau menurunkan ego kamu. Kemudian yang terakhir adalah kartu 3 cup, inilah tentang mencari alternatif. Jika dalam hidup kamu ngerasa mandek di bulan ini, cara A udah kamu coba tidak bisa, kamu ulangi lagi dan tetap tidak bisa. Jangan memaksakan cara A. Masih ada cara B, C, D, E, dan seterusnya. Belajar melihat alternatif atau sudut pandang yang lain dari setiap hal. Kemudian kartu 3 cup juga bisa menjadi indikasi adanya gangguan hubungan lain dalam hubungan romantisme kamu ataupun juga hubungan bisnis atau karir kamu. Hubungan lain ini bisa saja jika kamu gak hati-hati, ini membuat kamu salah mengambil langkah. Oh, ada alternatif baik, kamu coba ambil karena tadi di kartu sebelumnya belajar melihat sudut pandang lain, belajar melepaskan cara pikir lama, tapi perhatikan baik-baik alternatif ini. Jika alternatif ini memang baik, silakan ambil, namun jika tidak ya pertimbangkan dengan bijaksana. Salah satu contoh alternatif yang tidak bijak adalah untuk kamu yang udah gak single, udah punya pasangan, tawaran hubungan lain yang menarik kelihatan lebih oke dari hubungan kamu sekarang, kamu coba ambil. Ini tidak bijak. Pastikan yang kamu ambil, kamu bisa bertanggung jawabkan ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.